kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya antarkan dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan dan firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam kami menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan 3 Agustus 2020 diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Renungan hari ini diberi judul Tidak Mengalihkan Tanggung Jawab. Bacaan terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nas terambil dari ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Hari itu, Jona berangkat sekolah dengan terburu-buru karena ia bangun kesiangan. Dia mengayuh sepedanya lebih cepat, tidak seperti biasanya. Sementara ia naik sepeda menuju sekolah, di jalan ia menjumpai seorang kakek yang sedang terbaring di pinggir jalan. Terlihat olehnya kakek itu baru saja terjatuh dari sepedanya. Tidak jauh dari tubuh sang kakek, nampak sepeda yang rusak karena menabrak pohon. Jalanan masih sepi pagi itu. Hanya ada Jona yang lewat di tempat itu. Disinilah timbul kebimbangan di hati Jona. Di satu sisi, dia ingin menolong sang kakek. Namun di sisi lain, dia terburu-buru ke sekolah. Setelah menimang-nimang, Jona pun memilih melewati sang kakek yang membutuhkan bantuannya itu. Dalam hati ia berpikir, pasti ada orang lain yang akan menolongnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita berlaku seperti halnya Jona? Mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya milik kita menjadi bagian bagi orang lain. Seharusnya kita yang berbagi, namun kita berpikir, biarlah orang lain yang berbagi. Seharusnya kita yang menolong, namun kita berpikir, biarlah orang lain saja yang menolong. Kisah Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang tentu bukan hal yang asing bagi kita. Orang yang sangat merindukan pengajaran Yesus mengikutinya kemana saja,
sampai-sampai mereka tidak memperdulikan kebutuhan perutnya. Hari semakin malam dan mereka membutuhkan makanan. Salah satu murid Yesus mengusulkan kepadanya untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari makanan. Namun Yesus menolak usulan itu. Ia mengingatkan kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab untuk menolong, tanggung jawab untuk berbagi, dan tanggung jawab untuk mengasihi. Tidak sepantasnya sebagai pengikut Kristus, kita memilih menutup mata dengan realita di sekitar kita dan berpikir, itu adalah tanggung jawab orang lain dan bukan tanggung jawab saya. Mari kita menunjukkan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kita. Bukan orang lain yang seharusnya bertindak. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.